Hai, sejak memakai Arch Linux, gue mencoba untuk selalu memprioritaskan penggunaan terminal di setiap kegiatan gue di sistem ini. Salah satunya adalah saat gue mau mengeksplorasi file yang ada di hard disk gue, menggunakan perintah cd untuk berpindah direktori dan menggunakan perintah ls untuk ngelist file yang ada di direktori tersebut. Sebenarnya nggak ada masalah sih untuk menggunakan terminal sebagai file manager atau file explorer, tapi mengingat kita hidup di era modern, kadang problematika modern membutuhkan solusi yang modern juga. Contohnya kayak kemarin gue lagi pengen upload file ke dalam Google Drive. Di dunia modern yang didominasi oleh GUI, ada satu fitur yang menurut gue bagus banget, yaitu drag and drop. Masalahnya, kalau gue selalu mengandalkan CLI atau Command Line Interface, gue nggak bisa nih nge-drag and drop file rahasia gue ke dalam Google Drive. Dari situ gue berpikir, kayaknya gue butuh juga deh sebuah file manager yang menggunakan Graphical User Interface. Dan kalau lu lihat juga di file konfigurasinya Hyperland, di bagian My Programs, ada satu program yang belum gua set sebagai default program gua, yaitu File Manager. Berdasarkan config defaultnya Hyperland, di sini dia rekomendasikan Dolphin sebagai file managernya. Tapi setelah gua baca-baca di internet dan setelah membanding-bandingkan beberapa file explorer, pada akhirnya pilihan gua jatuh kepada Thunar. Kenapa akhirnya gua milih ini? Karena setelah gua baca-baca, Thunar ini adalah file explorer dengan dependensi paling minim, yang seharusnya kalau dependensinya minim, dia lebih sederhana dan lebih cepat. Jadi langsung saja gua download Thunar menggunakan Pacman seperti biasa. Dan tinggal tunggu aja downloadnya sampai kelar. Sambil menunggu downloadnya kelar, mungkin beberapa dari kalian sudah menyadari kok sepertinya di video kali ini suara gue lebih kalem, karena gue juga baru sadar kenapa di video gue akhir-akhir ini suara gue kok kayak teriak-teriak terus. Gue butuh tanggapan kalian, apakah lebih baik suara saya lantang seperti sebelumnya atau mendingan suara saya seperti ini? Bukan yang seperti ini maksudnya. Maksudnya seperti yang di video ini. Ya, Anda mengertilah maksud saya. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Mungkin itu saja dari saya, karena saya belum mendapatkan sponsor ya. Mari kita lanjut ke dalam videonya. Enjoy the show. Oke, tadi gue udah berhasil mendownload Thunarnya. Sekarang waktunya kita coba jalankan menggunakan Rovi. Hati-hati flashbang. Perih kan tuh mata, terang banget. Inilah bentukan si Thunar. Kalau dari segi desain mirip sama Findernya macOS ya. Pengoperasiannya juga standar aja. Nih file rahasia gue. UI-nya juga mirip. Nih ada open parent folder di sini. Coba gue buka apa nih, pictures. Pengen tahu gue bisa ngeliat thumbnail nggak? Nah, ternyata belum bisa ya ngeliat thumbnail dari suatu gambar. Coba kalau gue buka salah satu, dia ngebukanya pakai program apa ya? Coba gue buka yang Arch 1 nih. Ngebukanya pakai internet browser ternyata. Mungkin karena gue belum menginstal program image viewer ya. Emang dasar Arch. Kalau ini hasil rekaman OBS gue ada semua, kelihatan aman sih. Kita bisa juga langsung masuk ke root file system ya di sini. Ya begitulah kira-kira. File Explorer mah nggak ada spesialnya kayaknya ya. Begini-gini aja. Coba gue masuk ke home lagi, gue buka nih. Ya ini di toolbar juga ada shortcut untuk ke home. Dan di bagian bawah juga ada keterangan untuk hard disk lu dan directory yang sedang lu buka. Selebihnya standar aja sih sebenarnya. Oh iya, gue coba masukin ini kali ya, USB thumb drive ya. Karena harusnya kalau di Arch Linux lu harus nge-mount sendiri. Gue pengen tahu nih Thunar udah punya fitur untuk auto mount belum. Ini udah gue siapkan USB thumb drive di sini. Tapi karena gue nggak ada tripod dan tidak ada persiapan, jadi gue gigit aja nih HP gue ntar. Susah ini. Kelihatan nggak ya? Ternyata sesuai prediksi. Bisa dilihat di bagian sidebar tidak ada USB yang muncul. Padahal kalau gua list menggunakan LSBLK di terminal, USB thumb drive gua sudah terdeteksi. Yang ini nih. Seperti biasa gua cari solusinya di forum Arch Linux dan gua diarahkan ke dalam wikinya Arch Linux. Langsung kita baca aja Thunar Volume Manager. Katanya kalau GVFS dan Thunar Volume sudah diinstal, Thunar bisa dikonfigurasikan untuk menjalankan perintah secara otomatis ketika media terkoneksi. Jadi langsung aja kita install kedua package tersebut. Seperti biasa, ketik sudo pacman strip s gvfs thunar strip volman. Tinggal tunggu downloadnya sampai kelar. Sip, udah kelar. Thunarnya gue tutup dulu, terus gue buka lagi menggunakan Rovi. Mari kita lihat. Nah kan, bukan hanya USB gue, tapi semua disk yang ada di PC gue sudah muncul, termasuk network storage nih ya. Coba gue buka USB-nya, dan ya semuanya ada, bisa diakses juga. Sistem volume information-nya juga bisa diakses. Ini video apaan ya? Gue lupa dah. Coba kita cek. Oh, ini footage yang lama cuy. Jadi begini ya kira-kira Thunar File Explorer atau File Manager. Sederhana aja, nothing fancy, tapi lebih baik lagi kalau
kalau ada dark mode sih ini sebenarnya. Ini juga ada folder recent untuk ngelihat file-file yang baru lu buka. Iya, sama kalau pakai Thunar ada trash juga cuy. Mari kita coba fitur trashnya ini. Coba gua delete footage lama gua di sini ya. Kita pilih dulu nih tanggal berapa? 1 April. Nah, oke, sampai sini. Terus pencet klik kanan, move to trash. Gue coba kalau mencet delete deh. Bakal masuk trash juga apa enggak? Udah gua delete, kita coba cek folder trashnya dan yes, sudah masuk ke trash semua guys. Terus ini di pojok kanan bawah ada tombol empty trash untuk ngedelete permanen. Oke, good. Ada promnya dulu ya. Ini gua klik aja dan semuanya hilang. Sip lah, gitu aja masalah Thunar. Nothing special seperti yang tadi gue bilang. Sekarang balik ke tujuan awal, gue pengen nyoba drag and drop dari Thunar ke Google Drive. Ini gue bikin sebelahan dulu biar enak ngeliatnya. Tiling window manager cuy. Keren kan? Nih ya, file rahasia mau gue drag and drop ke Google Drive. Apakah berhasil saudara-saudara? Yes, upload complete. Bisa dilihat filenya sudah masuk ke Google Drive gue. Statusnya juga upload complete. Karena Thunarnya sudah aman damai sentosa, gue akan ngeset Thunar ini sebagai file manager default gue di Hyperland. Jangan lupa di save seperti biasa. Cek dulu keybind-nya pakai tombol super dan E. Sip, sudah berhasil. Di video-video gue sebelumnya, gue udah pernah ngebahas masalah CLI atau Command Line Interface dan GUI, Graphical User Interface. Tapi sebenarnya ini belum komplit cuy, pakai U. Ada satu antarmuka atau interface yang merupakan gabungan dari CLI dan GUI. Namanya adalah TUI, Terminal User Interface. TUI ini menggabungkan antara keindahan GUI dan simplicity-nya CLI. Kenapa gue singgung ini sekarang? Karena ada satu file manager powerful yang menggunakan prinsip TUI bernama Yazi. Terminal file manager berkecepatan tinggi, ditulis dengan Rust, berbasis asynchronous I/O. Langsung aja kita mulai mengeksplor Yazi. Kita sekarang sudah ada di halaman instalasi, dan katanya untuk menggunakan Yazi, lu harus menginstal prerequisite di bawah ini. Ya, kira-kira inilah dependency yang dibutuhkan untuk menjalankan Yazi di sistem lo. Dan kalau lu scroll ke bawah, di sini udah ada sintaks untuk menginstal Yazi dengan semua dependency tadi. Seperti biasa ya, perintah ini gua langsung copy aja dan akan gua paste di terminal. Langsung aja kita mulai penginstalannya dan tunggu downloadnya sampai kelar. Oke, installnya udah kelar. Ini gua clear dulu aja terminalnya biar rapi. Terus kita cek lagi halaman dokumentasi Yazi-nya ya. Ini gua scroll aja terus ke bawah sampai ada tombol Quick Start. Gua klik next. Apa nih? Quick Start. Setelah lu menginstal Yazi, start programnya menggunakan Yazi. Oke, mari kita coba. Gua copy karena gua males. Terus tinggal paste. Dan inilah tampilan TUI File Explorer atau File Manager. Ini gua pindahin dulu workspace-nya biar kelihatan semua. Keren kan? Terminal bisa kayak gini. Dan ini bisa gua interaksi pakai mouse click ya. Tapi mouse click ini hanya berlaku di dalam terminalnya. Jadi lu nggak bisa nge-drag and drop keluar dari terminal. Dan di sini katanya pencet Q untuk keluar, sedangkan F1 atau tilde untuk buka help menu. Mari kita coba. Sekarang gua mau pencet F1 dulu. Oke, kebuka help menu ya. Di sini ada daftar keybinds atau shortcut keys. Terus kalau gua pencet Q, harusnya dia keluar. Tapi kok tidak ya? Coba escape. Nah, escape berarti kalau mau keluar dari help menu. Terus kalau pencet tilde, kita masuk ke dalam help menu juga ya. Sama berarti F1 atau tilde. Oke, kita lanjutkan membaca dokumentasinya Yazi lagi. Di bawah sini ada namanya shell wrapper yang fungsinya adalah apa nih? Kami menyarankan menggunakan Y shell wrapper yang menyediakan kemampuan untuk mengubah current working directory saat keluar dari Yazi. Ini maksudnya begini nih. Nih gua buka lagi Yazi-nya. By the way, ini gua pakai HJKL ya, kayak di Vim. Misalkan gua buka folder dokumen. Untuk ngebuka folder pakainya kanan atau L ya. Nih, gua udah ada di directory file rahasia gua. Sekarang kalau gua quit Yazi ini pakai tombol Q, lu bisa lihat current working directory atau working directory gua sekarang masih ada di home folder. Nih, kalau gua list pakai ls, tuh lihat ya. Gua masih ada di home folder karena tadi pas gua panggil Yazi, gua berada di home folder. Sekarang coba kita cek kalau kita pakai shell wrapper. Untuk menggunakan ini, copy fungsi di atas ke dalam konfigurasi shell lu. Lalu gunakanlah Y bukan Yazi untuk memulainya dan pencet Q untuk keluar. Lu akan melihat current working directory lu berubah. Tapi sewaktu-waktu lu nggak mau itu berubah, lu bisa memencet Q besar untuk keluar. Oke, jadi ini fungsi yang ada di atas gua copy
copy dulu aja. Terus gua buka terminal. Kemudian nih gua list dulu ya, all hidden filesnya juga ikut. Jadi gua pakai strip A. Nah, di sini ada hidden file namanya .bashrc. Ini posisinya ada di home folder, dan si .bashrc inilah yang dimaksud dengan file konfigurasi shell lu. Langsung kita edit aja menggunakan vim seperti biasa. Ini yang lainnya di dalam sini jangan dikutak-atik ya, langsung aja ke paling bawah, lalu tinggal lu paste aja deh fungsi yang tadi. Dah, kalau kayak gini lu nggak perlu ngapa-ngapain lagi kodenya, tinggal lu save dan quit. Ini gua clear dulu ya terminalnya supaya rapi. Enggak deng, terminalnya harus gua quit dulu deng, karena tadi kita sudah mengedit konfigurasinya shell kita. Ini gua buka lagi, terus gua gedein dulu biar jelas. Mari kita buka Yazi dengan menggunakan shortcut Y sesuai dengan dokumentasinya Yazi tadi ya. Terus pencet enter. Oke, kita sudah ada di dalam Yazi di home folder gua. Oh ya, sampai lupa. Ini gua quit dulu deh. Perhatiin ya, sekarang current working directory gua ada di home folder. Nih sebagai buktinya kalau gua list, ini semua folder yang ada di home folder gua. Oke, gua lanjut. Gua buka Yazi menggunakan Y lagi. Terus di sini gua masuk ke dalam folder yang ada file rahasia gua tadi, yang mana file ini berada pada folder Wisdom di dalam dokumen. Kalau sekarang Yazi-nya gua quit pakai Q kecil, bisa kita lihat current working directory di terminal kita udah masuk ke dalam folder Wisdom yang ada file rahasianya. Ya begitulah kira-kira fungsi dari shell wrapper tadi. Sekarang gue coba masuk lagi ke Yazi, terus gue pindah ke home folder, dan di sini sekarang gue quit menggunakan Q besar. Kelihatan ya bedanya, working directory di terminal gue masih ada di folder Wisdom yang ada file rahasianya. Mantap kan? Yazi emang keren cuy. Lanjut, gue clear dulu terminalnya supaya lebih rapi. Kalau lu scroll ke bawah di websitenya Yazi, di sini ada segmen navigasi. Ini banyak banget sih, kayaknya lu harus baca sendiri satu persatu supaya lebih mahir lagi dalam bernavigasi di Yazi. Gue contohin beberapa aja ya yang menurut gue penting. Contohnya ini nih, tombol titik bisa menampilkan atau tidak menampilkan hidden files di directory lu berada. Gue contohin ya, ini gue buka dulu terminalnya, terus gue change directory ke dalam home folder. Di sini gue buka Yazi dan ya kita berada di home folder yang banyak hidden filesnya. Kalau gue pencet titik, semua hidden files bakal muncul cuy, tanpa gue harus ngelist pakai ls strip A. Gampang banget kan jadinya. Terus misalkan nih gua buka konfigurasinya Hyperland ya. Lihat di sebelah kanan, lu bisa ngelihat preview dari file itu. Dan nggak sampai di situ aja. Kalau gua pencet J besar atau K besar sesuai keybind-nya Vim, gua bisa nge-scroll file tersebut tanpa harus ngebuka file tersebut cuy. Gokil kan ya sih. Terus kita coba lagi fitur yang lain. Apalagi nih kira-kira. Gua ke folder Wisdom dulu lagi deh. Nih, untuk nge-select file, lu tinggal pencet spasi di file tersebut. Dan untuk nge-yank, tinggal pencet Y. Lihat ya, highlight-nya berubah. Dan kalau nge-paste tinggal pencet P. File kopiannya langsung otomatis dibedain tuh ada angkanya. Nih gua paste yang banyak sekarang tuh, sampai 5. Terus untuk nge-cancel status yank-nya, lu tinggal pencet Y besar. Kan highlight-nya udah berubah, tapi ini kalau gua pencet P masih bisa ternyata. Untuk nge-delete file di Yazi ini ada dua cara ya. Lu bisa mendelete secara permanen menggunakan D besar. Yuk kita coba dulu sekarang, buka lagi Yazi-nya. Misal gua select file 6, 5, dan 4. Terus gua pencet D besar. Tuh, ada prompt-nya ya. Kalau udah yakin mau ngedelete, tinggal pencet enter aja. Dan filenya sudah berhasil dihapus secara permanen. Terus contoh terakhir, ada yang menarik dari Yazi. Di sini ada fitur yang namanya Inverse Selection of All Files menggunakan shortcut Ctrl R. Mari kita coba lagi, buka lagi Yazi-nya yang tadi. Di sini gue pengen nge-select file pertama. Terus kalau gue pencet Ctrl R, seleksinya jadi ke inverse cuy. Jadi terbalik. Ini menurut gue berguna banget sih. Oke, file kopian ini gue delete aja. Dan begitulah kira-kira Yazi dengan segudang fiturnya yang nggak semuanya gue bisa bahas sekarang ya. Kalau nggak ntar videonya kelamaan. Oke, sekarang terakhir banget. Kalau lu scroll ke paling bawah website tadi, lu bakal nemuin tulisan flavors. Flavors ini kan kalau bahasa Indonesia artinya rasa. Tapi kalau di Linux sering diartikan sebagai color scheme atau tema. Coba kita lihat pilihannya ada apa aja. Kita diarahkan ke halaman GitHub. Nih, gue scroll dulu ke bawah. Tuh, flavors. Halaman GitHub ini tuh semacam galeri untuk color scheme Yazi yang bisa lu pilih. Nih contohnya Cappuccino Mocha, Cappuccino Latte, Cappuccino Frappe, dan masih banyak lagi. Nama-nama color scheme ini tuh universal deh kayaknya di Linux. Kalau saran gue sih mendingan lu pilih satu yang paling lu suka, terus stick with it. Jadi lu konsisten. Setiap kali lu mau nge-rising elemen yang ada di sistem lu, pakailah color scheme tersebut. Kalau gua, harusnya lu semua udah bisa nebak gua pakai color scheme yang mana. Kalau lu mau survive di internet dan sukses di internet, perbanyaklah komponen kucing di dalamnya. Jadinya gua akan memakai ini nih, Cat
Cappuccino Mocha. Langsung saja gua klik linknya, terus scroll ke bawah sampai ada tulisan installation. Lu diberikan suatu perintah di sini, jadinya lu tinggal copy aja, abis itu tinggal lu paste di terminal dan dijalankan. Tunggu aja downloadnya sampai kelar. Lanjut, katanya kita disuruh ngeset konten dari theme.toml untuk mengaktifkan color scheme ini sebagai flavor yang dark, yang gelap. Oh, berarti nanti gue bisa ngeset untuk yang light juga dong. Nih di bawah udah dikasih tahu ya sintaksnya apa, dan katanya pastikan isi dari theme.toml itu nggak ada apa-apa selain flavor. Sip, langsung aja gue buka terminal dan mengarah ke .config. Apakah folder Yazi sudah ada? Nah, sudah ada. Berarti kita bisa masuk ke dalamnya. Apakah sudah ada theme.toml? Belum ada. Kalau di folder flavor sini apa ya? Coba kita buka dulu. Oh, file color scheme-nya ada di sini. Oke lah, karena kita adalah pengguna Arch Linux, kalau filenya belum ada, ya tinggal dibikin aja. Terus langsung kita edit menggunakan Vim. Sintaks yang tadi langsung di copy aja langsung dari websitenya, terus di paste di dalam file yang baru kita buat. Jangan lupa di save, terus gua clear dulu terminalnya biar agak rapih nih kelihatannya. Dan last but not least, mari kita buka Yazi menggunakan Y. Sip. Mantap, warnanya sudah sesuai dengan Cappuccino tadi ya. Terus yang di kanan bawah ini juga warnanya udah warna Cappuccino sih. Tapi background colornya masih solid black nih, hitam pekat. Mungkin karena gua belum nge-rising terminal gua kali ya. Apakah episode selanjutnya gua bakal nge-rising terminal? We'll see. Jadi kesimpulannya adalah CLI, TUI maupun GUI memiliki plus minusnya masing-masing. Tergantung tujuan dan kegunaannya aja. Di dunia modern yang menuntut kita untuk memakai mouse, ya tinggal gunain aja GUI. Beda halnya kalau kita lagi melakukan SSH ke suatu server, paling enak ya kita menggunakan CLI atau TUI. Untuk sekarang mungkin sampai sini aja, karena gue lihat ini durasinya juga udah panjang banget sih. Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya. Till next time, peace!